Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut uzur kepada siapapun yang diakhirkan ajalnya sampai dia mencapai usia 60 tahun. Hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang bahayanya orang yang sudah berusia 60 tahun tapi tidak kunjung dapat hidayah. Karena Nabi SAW mengatakan a'dzarallah itu artinya lam yatruk lahu udhran. Jadi Allah tidak meninggalkan uzur sama sekali. Ila mri'in, kepada seseorang, akhara ajalahu, yang diakhirkan ajalnya, hatta balagha sittina sanatan, sampai dia mencapai usia 60 tahun. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan uzur kepada para pelaku maksiat ketika usianya sampai 60 tahun? Alasannya karena usia-usia 60 tahun itu an yasta'idda liliqa'illahi azza wajalla. Harusnya usia yang sudah 60 tahun itu memang sudah harus persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan di malam hari ini kita akan membahas rahasia usia 60 tahun. Ada apa dengan 60 tahun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali untuk berthalabul ilmi. Dan malam ini kita akan membahas satu hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanatan. Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut uzur kepada siapapun yang diakhirkan ajalnya sampai dia mencapai usia 60 tahun. Hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang bahayanya orang yang sudah berusia 60 tahun tapi tidak kunjung dapat hidayah. Karena Nabi SAW mengatakan a'dzarallah itu artinya lam yatruk lahu udhran. Jadi Allah tidak meninggalkan uzur sama sekali. Ila mri'in, kepada seseorang, akhara ajalahu, yang diakhirkan ajalnya, hatta balagha sittina sanatan, sampai dia mencapai usia 60 tahun. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan uzur kepada para pelaku maksiat ketika usianya sampai 60 tahun? Alasannya karena usia-usia 60 tahun itu an yasta'idda liliqa'illahi azza wajalla.
Harusnya usia yang sudah 60 tahun itu memang sudah harus persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan di malam hari ini kita akan membahas rahasia usia 60 tahun. Ada apa dengan 60 tahun ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Fatir ayat 37, yang usia 60 tahun ke depan yang 40 tahun di belakang aja. Dalam surah Fatir ayat 37, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dan mereka penduduk neraka akan berteriak-teriak, kemudian mengatakan, ya Rabb, keluarkan kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Ini janjinya penduduk neraka. Kalau mereka dikeluarkan dari neraka, mereka akan bertobat. Bahkan mereka akan beramal lebih giat dibandingkan sebelum mereka masuk neraka. Itu janji penduduk neraka. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berfikir, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan kepada kalian. Maka Allah katakan, fadzuqu famalidz zalimina min nasir. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang pun penolong bagi mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Fatir ayat 37 ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memberikan usia yang panjang kepadamu? Sebagian ahli tafsir diantaranya pendapat Imam Mujahid dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar qala sittuna sanatan. Ketika Allah mengatakan, bukankah aku sudah berikan usia kepada kalian yang panjang, kata Abdullah ibn Abbas, maksudnya usia 60 tahun. Jadi Allah ingatkan usia 60 tahun ini, karena ketika penduduk neraka mereka berteriak-teriak dan ingin keluar dari neraka, kemudian mereka berjanji akan bertobat dan akan semangat melakukan amal saleh, Allah tidak ijabah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bantah dengan dua perkara. Pertama, bukankah dulu sudah aku berikan kau usia sampai 60 tahun? Yang kedua, waja'akumun nadhir, dan sebelum aku wafatkan dirimu sudah datang peringatanku kepada kalian. Jadi kalau kalian kemudian masuk neraka, ya salah sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa usia 60 tahun ini? Kalau mereka tidak dapat hidayah, maka mereka rentan untuk masuk ke dalam neraka. Ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, thalathun la yanzurullahu, thalathun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim, kata Rasul. Ada 3 kelompok yang nanti pada hari kiamat tidak akan diajak bicara, pada hari kiamat tidak akan dipandang Allah,
bahkan pada hari kiamat Allah sediakan azab yang pedih. Kemudian Rasul menyebut salah satunya apa? Syaikhun zanin, orang yang sudah tua renta, kakek-kakek, tapi masih berzina. Kenapa Nabi SAW memfokuskan kakek-kakek yang berzina? Bukankah anak muda lebih banyak melakukan zina dibandingkan orang tua? Karena Nabi SAW ingin katakan bahwa kalau seandainya orang ini sudah tua, sudah 60, sudah 70, kemudian masih juga berzina, berarti memang kakek ini tak tahu diri. Dia tidak paham bahwa dia itu sebentar lagi akan mati. Berarti yang mendorong dia maksiat itu karena buruknya akhlak dan kebiasaan hidupnya. Karena orang yang sudah tua, apalagi sudah 70 tahun kemudian berzina, apa pendorongnya? Tidak ada pendorongnya. Kalau anak muda berzina mungkin syahwatnya masih meluap-luap, wajar. Akhirnya terkalahkan dengan syahwatnya, berzinalah anak muda. Tapi kalau sudah tua, sudah kakek-kakek, sudah renta, tenaga tak ada, syahwat kurang, mata sudah rabun, telinga sudah budak, kok masih berzina, ini gimana ceritanya? Makanya kemudian para ulama mengatakan orang yang sudah tua berzina lebih besar dosanya dibandingkan anak muda berzina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi usia 60 tahun itu harusnya orang itu sudah lebih dekat kepada Allah. Makanya kata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, dia mengatakan hendaklah usia-usia tua itu mereka sudah harus tinggal di masjid, harus banyak duduk-duduk di masjid. Kan apa kegiatan orang yang sudah tua, apalagi sudah pensiun kan? Tinggal duduk di masjid aja lah dari maghrib sampai ke isya gitu ya. Nanti dari subuh gitu, habis subuh sampai ke syuruk. Nanti dari zuhur sampai ke asar gitu ya. Kalau udah tua apalah kerjaannya? Harusnya kata Imam Ibnu Hazm, seharusnya orang yang sudah sepuh itu harus memperbanyak tinggal di masjid, karena perjalanan dia sudah dekat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala setelah mengingatkan usia 60 tahun dan Allah katakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kemudian Allah mengatakan waja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan kepada kalian. Apa peringatan di sini? Ada 6 penafsiran para ulama tentang makna peringatan dalam surah Fatir ini. Yang pertama, maksudnya telah datang peringatan kepada kalian, artinya Rasul sudah diutus, sehingga tidak ada uzur lagi kalian untuk berpaling dari Islam, karena Nabi sudah diutus. Dan ajaran Nabi SAW sudah sampai kepada kita lewat para ulama, lewat para asatidz. Tapi kenapa kalian tidak mendengarkan peringatan-peringatan itu? Berarti tidak ada uzur lagi. Yang kedua yang dimaksud adalah Al-Quran. Al-Quran di hadapan kita. Dan alhamdulillah Al-Quran sekarang ini dicetak banyak-banyak. Di masjid ada Quran, di rumah ada Quran, di handphone ada aplikasi Quran. Kalau orang sudah tua 60 tahun kok tidak baca Quran, itu sudah nggak ada uzur bagi dia, karena Quran sudah diturunkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, umur itu sendiri. Umur itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa awalam nu'ammirkum di sini artinya 40 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun. Tapi saya ambil 60 tahun. Karena pembahasan kita bicara soal 60 tahun. Jadi di antara peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang sudah tua itu adalah umur itu sendiri. Di mana Nabi SAW membatasi umur umat Islam itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja kan. Kata Rasul, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Artinya kalau sudah 60 tahun sisanya tinggal 10 tuh. Berarti yang sudah dilalui
lebih banyak dibandingkan yang belum diarungi. Yang sudah dilalui sudah 60 tahun. Berarti sisanya tinggal 10 tahun lagi. Iya, kalau seandainya mati di usia 70 tahun, kalau matinya di usia 65 tahun, tidak sampailah kan. Sehingga kalau seandainya kemudian umur yang ia sudah tempuh itu tidak menjadikan peringatan kepada dia, masih merasa muda saja, ini bahaya nih. Karena ada tua-tua keladi itu kan, tua-tua gak jadi-jadi ya. Tua-tua gak jelas kayak masih muda saja, padahal jalan 100 meter aja ngos-ngosan, naik tangga ke atas aja gak kuat, tapi masih muda saja. Terlente itu bahasa itu apa ya. Jadi masih orang-orang tua yang seperti ini tidak tahu diri, tahu umur, harusnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, di antara nadhir juga adalah asyaib, uban di kepala. Karena biasanya usia 60 tahun itu udah banyak ubannya tuh. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala. Jadi Iyas ibn Qatadah ini, ada seorang ulama salaf, Iyas ibn Qatadah. Kalau dia ngaca, kemudian dia tampak di janggutnya ada rambut putih ataupun uban, maka dia akan ngomong sendiri dan mengatakan, aral mauta yatlubuni, sesungguhnya aku sudah melihat kematian itu sudah mencari aku, katanya. Jadi kalau seandainya antum ngaca gitu kan, kok di janggutnya sudah ada ubannya, di rambutnya ada ubannya, ngomonglah, ini malaikat lagi nyari-nyari aku nih, katanya. Jangan-jangan di belakang rumah pula malaikat tuh, katanya. Itulah ulama salaf seperti itu. Ini seolah-olah kalau sudah ada uban itu ingatnya lagi dicari-cari malaikat maut. Itu kata Iyas ibn Qatadah rahimahullahu ta'ala. Dan dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, siapa yang tidak mengambil pelajaran dari uban di kepala atau di janggutnya, siapa yang tidak mengambil pelajaran dari uban di janggut atau rambutnya, berarti matilah hatinya, katanya. Hatinya mati, keras hatinya. Kemudian dikatakan juga oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, asyaibu nadhirul mauti, uban itu peringatan telah dekatnya kematian. Dan yang lain mengatakan asyaibu awwalu marahilil maut, bahwa rambut putih itu awal dari tingkatan-tingkatan telah dekatnya kematian orang itu. Makanya kita lihat kisah Nabi Ya'qub alaihi salam ketika didatangi malaikat maut kan. Apa kata Nabi Ya'qub? Kenapa kau tidak utus alamat kepadaku biar aku tahu bahwa aku akan meninggal? Maka kata malaikat maut, kan sudah, Allah sudah utus 3 alamat lagi kepadamu, katanya. Kata Yakub, apa itu? Maka malaikat maut mengatakan, putihnya rambutmu, bungkuknya badanmu, dan lemahnya fisikmu, katanya. Itulah tanda-tandanya. Kalau sudah rambut beruban semua, kemudian badan mulai membungkuk dan sudah tidak lurus lagi, kemudian fisik mulai melemah dan tidak punya kekuatan lagi, itu tanda-tanda. Tanda-tanda bahwa malaikat maut sudah dekat-dekat. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara nadhir adalah mautul aqarib. Banyaknya orang yang meninggal di sekitar kita. Rata-rata kalau usia 60 tahun ikhwan, itu rata-rata pasti dia akan kehilangan kawan-kawannya kan. Karena rata-rata kawan-kawannya sudah meninggal tuh. Mungkin kawan yang tahun kemarin masih ngopi, masih ngeteh, masih nguaci, masih apa gitu ya depan kita itu, tiba-tiba ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dan pasti juga kalau ketemu nih sesama kawan yang usia 60 tahun, pasti pertanyaannya, si kawan masih hidup nggak? Nah, itu pertanyaannya. Masih hidup nggak si kawan itu? Pertanyaannya hidup mati aja itu. Nah, tapi kalau seandainya masih anak-anak muda kan, kalau ketemu kawan tidak mungkin lah cerita hidup mati. Paling kerja apa dia? Itu kalau masih muda-muda kan. Tinggal di mana? Itu kalau masih muda-muda. Kalau sudah 60 tahun ketemu kawannya, pertanyaan cuma satu, masih hidup tuh si anu tuh. Dah mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun katanya kan itu ya. Artinya bahwa dengan banyaknya kematian teman-teman dia, ya, sudah tidak bisa lagi hanya kenangan saja, ingat nostalgia zaman dulu. Sebenarnya dengan banyaknya kematian teman-teman itu sudah sinyal itu sebenarnya. Itulah nadhir, peringatan. Bahwa dengan kawan-kawannya yang banyak meninggal duluan itu, harusnya itu peringatan bagi kita yang usia 60 bahwa kita pun akan seperti dia. Berarti kita tidak jauh lagi tuh. Kalau si anu saja sudah mati, kawan satu kelas, berarti malaikat maut yang ngincar-ngincar yang satu kelas kan itu. Nah, ini juga nadhir, peringatan. Ya, jadi mautul aqarib termasuk juga kematian orang-orang dekat kita, teman-teman dekat kita. Kemudian yang nomor 6 di antara nadhir juga adalah al-musibah. Biasanya umur 60 tahun itu sudah melewati musibah. Entah musibah yang mengarah kepada kematian dia. Kan sering kita ini kadang-kadang lagi naik motor, tahu-tahu harusnya mati gitu ya, ketabrak, tapi masih diselamatkan. Harusnya kita masuk parit, tahu-tahu alhamdulillah tidak apa-apa. Ketika ngantuk harusnya nabrak, tahu-tahu tidak nabrak. Itu kan musibah tuh. Sebenarnya itu sinyal-sinyal tuh yang kayak gitu tuh. Dan usia 60 tahun itu sudah biasanya seperti itu. Karena apa? Pandangan sudah rabun, pendengaran juga sudah kurang, kekuatan fisik pun sudah mengurang. Kadang-kadang kalau jalan pun kadang-kadang mudah jatuh. Sudah banyak musibah tuh biasanya. Dengan berbagai macam komplikasi penyakit di badan dia saja, itu sudah dekat-dekat tuh. Karena usia 60 tahun itu biasanya kalau ngobrol dengan kawannya, itu bukan soal penyakit, tapi soal fasilitas rumah sakit. Ya kan? Kalau dulu kalau 40 tahun ialah soal penyakit. Mana? Samurat, gula, kolesterol, itu 40 tahun. Kalau 60 tahun fasilitas rumah sakit biasanya. Jangan di situ, sana bagus rumah sakitnya. Itu yang dibicarakan tuh. Di sana pakai BPJS semua luar biasa penanganannya. Nggak ada lagi cerita penyakit, cerita fasilitas. Lah ketika kemudian cara bicaranya saja sudah beda tuh kan. Bukan lagi cerita penyakit, cerita fasilitas. Harusnya itu sebenarnya peringatan keras. Bahwa sebenarnya tinggal sejengkal lagi hidup dia tuh sebenarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan waja'akumun nadhir. Bukankah telah datang peringatan kepada kalian? Rasul sudah diutus, Quran sudah ada di hadapan kita. Kemudian juga apa tadi? Umur sudah 60 tahun. Kemudian kepala janggut juga sudah berubah. Kemudian banyaknya kematian teman-teman sebaya dia. Kemudian juga banyaknya musibah, penyakit dan macam-macam. Kalau tidak menjadi peringatan bagi dia, ini memang orang tua tak tahu diri nih kayak gini nih. Kalau 6 perkara sudah ada loh, kok nggak sadar gitu ya. Memang su'ul khotimah itu. Persis seperti sabda Nabi SAW di awal tadi, a'dzarallahu ilamri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanatan. Allah mencabut uzurnya kepada siapapun yang diakhirkan ajalnya sampai usianya 60 tahun. Kalau dia berbuat maksiat, Allah tidak akan terima uzurnya. Kok sudah tua masih maksiat pula, masa saya kasih uzur, kata Allah? Tidak bisa ya. Makanya kemudian kenapa penduduk neraka itu berteriak-teriak, mereka meminta agar dikeluarkan di neraka dan berjanji untuk beramal saleh?
tapi Allah mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakar. Sudah kukasih 60 tahun umurmu dan peringatan sudah datang kepada kok kita tidak bertobat? Seolah Allah ingin katakan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya jangan lagi cerita usia 60 tahun. Usia 40 tahun saja Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika sebelumnya bicara tentang birrul walidain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidai wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati